Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita akan masuk ke bab tentang keutamaan roja yang sebenarnya kita sudah membaca ya hadis-hadis yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah dengan penuh pengharapan. Sekarang kita masuk kepada bab tentang fadlur raja, tentang keutamaan harapan kepada Allah SWT. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Ahibati fillah, ini keutamaan orang yang berharap kepada Allah. Dia akan dapat apa? Ini cerita tentang salah seorang dari kaumnya, Fir'aun, orang soleh, yang mengingatkan kaumnya untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kaumnya itu mengancam orang ini. Di mana-mana jamaah penyeru kepada kebenaran itu berpotensi untuk ditindas, disakiti, diganggu. Nah, maka orang yang menyampaikan kebenaran dan mengajak orang kepada Allah harus sabar dan siap untuk dibuli, bahkan siap untuk mati. Maka dia mengatakan kepada kaumnya, "Fasadzkuruna ma aqulu lakum." Bakal ingat kalian dengan apa yang aku ucapkan tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia yang fana, yang akan kita tinggalkan. Kalau kita nggak taat, kita akan diadab oleh Allah SWT. Dan betul yang dikatakan oleh orang ini dirasakan oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Bagaimana mereka tenggelam di lautan. Udah diingatkan, kalian bakal ingat dengan ucapan aku. Terus, urusan dia, fawwidu amri ilallah. Urusanku aku akan serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan dia. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Serahkan semuanya kepada Allah SWT. Engkau enggak percaya sama Allah. Ini berangkat dari kepercayaan kita. Keyakinan kita bahwa Allah mampu atas segala sesuatu. Tatkala kita meyakini hal itu, haibati fillah, ketika kita yakin sama satu orang manusia, dia bisa bantu kita. Dia orang yang jujur, dia nggak pernah berdusta, macam-macam. Kita akan serahkan urusan kita sama dia. Sudah, antum yang ngurusin semuanya. Kita kasihkan duit, oh antum yang ngurusin semuanya, khalas, ana tunggu. Sedangkan Allah itu basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Allah tuh maha melihat dengan hamba-hamba. Maka kita harus berbaik sangka sama Allah. Apapun masalah yang kau hadapin, serahkan sama Allah. Terus nanti gimana Ustaz? Ya usaha tetap dilakukan. Karena ada orang yang berusaha untuk menabrakkan antara usaha, antara mencari sebab, antara ikhtiar dengan tawakal. Orang kalau tawakal, ya udah diem aja. Kata siapa? Bertawakal itu percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla mampu menyelesaikan urusan kita dan kita menyerahkannya kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah, lalu engkau jalani sebabnya. Dan apa yang terjadi? Allah cukupin orang ini. Dan kaumnya Fir'aun pun, mereka diazab oleh Allah SWT. Yang ini dijaga sama Allah, akan dijaga. Makanya ketika orang keluar rumah, dia bilang apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dia mengatakan itu. Setan yang mau godain itu nggak jadi. Padahal nih setan udah nungguin di luar pintu rumahnya. Tungguin sama setan tuh. Dia mau godain nih orang. Dia mau ganggu nih orang. Ketika keluar rumah, dia baca bismillah. Dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah.
Aku serahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah SWT. Setan mengatakan kepada sahibnya, aduh, gimana kita mau godain orang yang sudah dijaga sama Allah? Orang yang udah dicukupin, yang udah dipelihara, yang udah dikasih hidayah. Setan aja gak bisa ganggu. Allah yang akan menjaga. Maka kita harus benar-benar berharap kepada Allah SWT. Ya, ini semua kembali kepada keyakinan kita akan kebesaran Allah dan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mengawasin kita, mengetahui apa yang kita kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.